Oke, di sini saya akan melanjutkan bagian 2, di mana kelanjutan dari konjungsi. Disjungsi ini adalah gabungan pernyataan dari dua pernyataan dan kata penghubung atau. Notasinya adalah seperti ini, notasi P atau hubungan dengan V. Hubungan dengan V. Tabel kebenarannya seperti ini. Ini ada dua pernyataan P dan Q. Nah, kenapa P atau Q-nya bernilai true? Kita lihat di definisi. Jika salah satu komponennya salah, salah satu komponennya salah, maka nilainya benar. Ini. Jadi maksudnya seperti ini. True, nilainya jadi true. True dengan false, maka nilainya true. Maksudnya gini, jika salah satu komponennya salah, nilainya jadi benar. Kalau dikonjungsi, jika salah satu komponennya salah, maka nilainya juga ikut salah. Demikian juga dengan false, maka hasilnya false. Oke, contoh disjungsi. Bogor adalah kota hujan. Benar di pernyataan P. Sedangkan di Q, Bogor ada di Pulau Sulawesi. Membuat disjungsi seperti ini tidak ada masalah, tinggal digabungkan saja dan dengan menggunakan kata penghubung atau. Di sini sudah jelas. Untuk yang kedua juga sama, menggunakan kata penghubung atau. Tinggal gabungkan aja P dengan Q. Oke, sekarang kita akan melihat yang ada di dunia komputer, keyboard dengan prosesor. Ini juga sama. Hubungkan aja dua pernyataan ini ditambah dengan kata penghubung atau. Untuk penghubungan tabelnya seperti apa? Nanti kita jelaskan di part berikutnya. Hubungan dengan latihan-latihan soal. Nah, untuk negasi. Negasi atau ingkaran dalam KBBI merupakan penyangkalan atau penyediaan atau sangkalan kata tidak ataupun bukan. Biasanya menyisipkan bahwa tidak benar bahwa, salah bahwa, dan notasinya seperti ini, negasi P. Tabelnya kalau misal P-nya benar, negasinya false. Seperti biasa ya. Oke, contoh negasi. Yang pertama seperti ini. Harddisk adalah menentukan kecepatan kerja komputer. Negasi P bahwa tidak benar bahwa seperti ini boleh, atau harddisk adalah alat yang tidak menentukan kecepatan kerja komputer, atau harddisk bukan, atau harddisknya bukan, lebih tepatnya. Agus dan Sandi lulus ujian. Negasi R-nya tambahkan kata tidak. Contoh soal. Ini berhubungan dengan semuanya, negasi, konjungsi, dan disjungsi. Untuk bagian implikasi dan bimplikasi nanti akan saya jelaskan di part berikutnya. Bagian video terakhir pasti ada latihan soal. Oke, jika P, Q, dan R adalah proposisi, buatlah tabel kebenaran dari logika ekspresi di bawah ini. Caranya, ada 3 buah proposisi, jadi ada P, ada Q, ada R. Kita bacakan di sini. Oke. Di layar ada P, ada Q, ada R. Oke. Jadi di sini ada 3 kemungkinan. Ada 3. Nah, untuk itu, kenapa rumusnya adalah 2 P, Q, dan R? Ada 3 pernyataan. Nah, untuk membuat kemungkinan, penyelesaiannya adalah 2 pangkat N. 2 pangkat N. N-nya ini apa? N ini adalah proposisinya atau pernyataan. Proposisinya atau pernyataan. Nah, kenapa kok harus 2 pangkat N? Supaya untuk memprediksi kemungkinan secara detail. Satu. Untuk memeriksa kemungkinan juga. Lalu di dalam soal P, Q, dan R,
2 pangkat 3 ada 8 kemungkinan. Nah, kemungkinannya maksudnya seperti apa dalam tabel? Cara menghafalkannya seperti ini. Kan tadi 2 pangkat 3 itu 8. Cara menghafalkan seperti ini. Pecahkan jadi 2 bagian. Jadi ada 4 true, 4 false. Demikian juga dengan 2 pangkat 2 itu 4. Memecahkannya bagaimana? 2 pangkat 2 itu 4. Cara memecahkannya bagaimana? 2 true, 2 false. Oke, lalu 2 pangkat 1 juga sama, 2 dipecah lagi. Jadi 1 true, 1 false. Dalam 8 kemungkinan tersebut dibuatlah sebuah tabel kebenaran. Cara menghafalkannya seperti ini. 2 pangkat 3 itu 8. 8 ya. Nah, 2 pangkat 3 itu adalah 8. Caranya dipecah 4 true, 4 false. Ini memang sudah hukumnya. Tidak bisa diubah-ubah lagi. 4 true dan 4 false. Lagi untuk berikutnya. 2 pangkat 2 itu adalah 4. Saya pecah jadi 2 true, 2 false. 2 true, 2 false. Terus 2 pangkat 1. Ada 2. Berarti bisa saya pecahkan 1 true, 1 false. Caranya seperti ini. Ini di bagian P ada 3, ada 8. Dengan 4 true, 4 false. Ini saya urut. Q 2 true, 2 false, 2 true, dan juga 2 false. R ini terakhir, bisa 1 true dan 1 false. Untuk negasi Q bagaimana? Negasi Q dilihat dari pernyataan Q. Dilihat dari pernyataan Q. Jadi pernyataan Q itu ubah dulu warnanya. Nah, dilihat dari pernyataan ini, Q ini. Ikuti sampai ke bawah. Saya kasih warna ungu. Nah, negasi Q-nya adalah seperti ini. Negasi Q. Nah, untuk P dan Q bagaimana pemecahannya? P dan Q. Lihat pada P dan Q ini. Jangan fokus kemana-mana. Maksudnya fokus ke R-nya, jangan fokus. Ini yang menjadi salah besar. Jadi salah besar ini. Kalau lihat dari belakang sini, lihat di depan P dan Q. True dan true akan menghasilkan true. True false, P dan Q akan menghasilkan false sesuai hukum definisi tadi. Di pas sebelumnya sudah saya jelaskan. False true false seperti biasa. Sekarang langsung ke negasi Q dan R. Negasi Q dan R dilihat dari negasi Q itu ini yang warna kuning. Lalu R. Dilihat false dulu, terus true. False true akan menghasilkan false seperti ini. Ini kawan-kawan. Nah, setelah dibuat seperti ini, buat tabel seperti ini, kita gabungkan. Kita gabungkan semua ini. Saya kasih hijau muda. Dengan menggunakan kata atau. Lihat pada true dan false. Maka hasilnya true seperti ini. Yang di belakang bagaimana yang kayak seperti ini? Ini jangan diabaikan. Abaikan saja, maksudnya diabaikan saja. Oke, suatu dari sini sudah jelas. Saya lanjut next. Suatu proposisi majemuk disebut tautologi jika ia benar untuk semua kasus, dan juga sebaliknya disebut kontradiksi. Terus kita tahu, sudah tahu sebelumnya. Contoh tautologi dan kontradiksi. Contoh tautologi dan kontradiksi. P atau negasi dalam kurung P dan Q adalah tautologi. Nah,
seperti ini. Di P atau negasi dalam kurung P dan Q itu merupakan tautologi. Jadi seperti apa? Dilihat bagian belakang. Dilihat bagian belakang. Jadi dilihat maksudnya bagian ini. P dan Q-nya. Kemudian saya kasih hint-nya. Saya kasih petunjuknya. Ini buat tabel dulu. P dan Q. Terus kemudian kalian negasi. Terus kemudian setelah dicek, maka P atau hasil gabungan seperti ini. Hasil gabungan yang ada di sini. Setelah kalian cari tahu P dan Q sudah dibuat tabel kebenaran, terus cara negasinya, kemudian tinggal gabungkan P atau hasil dari ini. Jadi seperti ini. P dan Q. Saya kasih aja warnanya. Nggak beda. Jadi P ini. Nah, ini nggak cukup ini. Jadi true, false, false. True, false, true, false. P dan Q. Maksudnya seperti ini. P dan Q hasilnya true. P dan Q mengikuti bagian false. Oke. Setelah ini sudah sampai ke bawah sini, kalian harus menentukan negasinya. Jadi seperti ini. Negasi dalam kurung P dan Q. Kalian buat negasi hasil ini buat dalam bentuk negasi. Jadi seperti ini. False, true, true, true. Jadi seperti ini untuk negasinya. Nah, tadi kan ada false, 1 false, 3 true. Oke. Saya buatkan lagi. Satu false, 3 true. Nah, ini kita tinggal membuat P atau negasi dalam kurung P dan Q. Karena ini cara paling mudah. P-nya saya true, false, false. Nah, kan di sini sudah ada di sini. Jadi tinggal gabungkan aja. True, true, true. Jadi seperti ini. Hasilnya true or false akan menghasilkan true. True, true, true. Jadi terbukti bahwa ini merupakan tautologi. Jadi nilainya true semua. Oke. Untuk pembahasan berikutnya, bagian kontradiksi, nanti akan saya jelaskan di part ketiga. Oke, sekian dari presentasi saya.